Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas pertanyaan masih juga mengenai mutasi. Kelihatannya ini menjadi masalah yang cukup serius ya di lapangan. Banyak kasus-kasus tentang mutasi di perusahaan. Saya bacakan kasusnya. Perihal mutasi, yang pertama, banyak kejadian di lapangan kalau pekerja tidak mau dimutasi akan di-PHK. Yang kedua, mutasi dijadikan alasan untuk mem-PHK pekerja. 3, mutasi adalah kewenangan perusahaan dengan memperhatikan kemampuan pekerja dan juga berdasarkan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, bagaimana cara menyikapi perihal mutasi? Ini sebenarnya campuran antara pernyataan dengan pertanyaan. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas satu-satu. Bahwa di lapangan saat ini banyak perusahaan yang menjadikan mutasi sebagai salah satu cara untuk melakukan penekanan atau memberikan sanksi kepada karyawan-karyawan tertentu yang dirasa tidak sejalan dengan perusahaan. Nah, hal pertama perlu kita pahami tentang mutasi, sekali lagi dan selalu saya sampaikan bahwa sejatinya mutasi tidak diatur secara detail di dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga perusahaan perlu untuk mengatur sendiri. Perusahaan perlu untuk mengatur sendiri perihal mutasi, mengenai caranya, syaratnya, definisinya, terus bagaimana kejadian-kejadian apa yang masuk dalam kategori mutasi, dan termasuk juga hal penting adalah bagaimana mengelola keberatan atas mutasi. Karena sejatinya mutasi ini juga bisa membawa dampak terhadap si karyawan, teman-teman sekalian. Apabila mutasi ini hanya pindah dari satu departemen ke departemen lain, tapi masih berada di dalam satu lokasi kerja, mungkin masalahnya tidak terlalu besar. Tapi kalau mutasi ini sudah pindah lokasi kerja, yang lokasinya berbeda dari tempat kerja sebelumnya, apalagi sampai beda kota, apalagi sampai beda pulau, beda provinsi, ini membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Bagi si karyawan, bagi keluarganya, karena harus berpisah dan sebagainya, termasuk juga bagaimana dia akan menghubungi keluarganya apabila harus pisah keluarga, dan ini harus dipikirkan oleh perusahaan, ya. Sehingga ini yang harusnya diatur secara detail di dalam ketentuan tentang mutasi di perusahaan masing-masing. Sedihnya masih banyak di luar sana perusahaan-perusahaan yang mengatur mutasi tapi tidak secara detail. Mereka hanya membesarkan atau mempropagandakan bahwa mutasi adalah kewenangan perusahaan. Itu saja yang dibesar-besarkan. Ini sungguh tidak cukup, teman-teman sekalian. Jadi harus dipertajam lagi, dibuat lebih detail. Yang paling penting sebenarnya bagi saya adalah mengelola keberatan atas mutasinya. Termasuk pertimbangan mutasi. Kalau tadi di pernyataan dari teman kita disebutkan mutasi adalah kewenangan perusahaan, betul. Tetapi tidak titik, karena masih ada kelanjutannya, dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan. Jadi mutasi sejatinya harus dilakukan untuk kepentingan pengembangan si karyawan. Itu pertama. Di sisi lain ada kebutuhan dari perusahaan, juga memperhatikan kemampuan atau skill pekerja. Jadi apabila seorang karyawan misalkan dia menguasai teknik sales di satu tempat, di satu kota, kemudian dia dipindahkan ke provinsi lain, tapi disuruh mengurusin engineering, ya, dimutasi. Kira-kira masuk akal nggak ini? Bahwa ini akan masuk dalam kategori kepentingan pengembangan si karyawan. Masuk akal apa enggak? Nah, ini sangat tidak masuk akal. Orang di tempat yang lama dia adalah sales, sekarang dia pindah ke tempat baru jadi engineering, sedangkan dia tidak punya background apapun di bidang engineering. Ya, ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Dan terakhir adalah bagaimana mensikapi perihal mutasi. Maka bagi kita karyawan, apabila mendapatkan tugas mutasi atau keputusan dari perusahaan untuk mutasi, pertama kita harus lihat dulu di dalam peraturan perusahaan atau PKB tempat kita berada, bagaimana mengatur tentang mutasi. Berikutnya kita juga harus pastikan bahwa kita paham segala konsekuensinya, segala hak dan kewajiban kita di tempat yang baru, ya. Dan kita setelah mendapatkan
berbagai macam masukan, mempertimbangkan dan berdiskusi dengan keluarga. Apabila dirasa ada keberatan-keberatan tertentu, maka jangan ragu untuk menyampaikannya. Jangan lupa bahwa di setiap peraturan perusahaan atau PKB selalu ada klausa di bagian akhir yang berbunyi penyelesaian keluh kesah. Apabila keluhan teman-teman sekalian tidak mendapatkan jawaban yang tepat, yang memuaskan, maka silahkan menggunakan klausa tersebut, penyelesaian keluh kesah. Di mana penyelesaian keluh kesah itu biasanya ada eskalasinya bertahap, mulai dari atasan langsung, kemudian nanti sampai ke HRD, pimpinan perusahaan, dan masih belum selesai bisa masuk ke ranah perselisihan hubungan industrial. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan, dan yang lebih serius lagi adalah mengenai PHK. Perusahaan menggunakan alasan mutasi sebagai dasar untuk melakukan PHK adalah sebuah alasan yang sangat tidak kuat. Ya. Karena penolakan terhadap mutasi itu yang sangat umum terjadi, diberikan surat peringatan, maksimalnya diberikan surat peringatan. Ya, jadi sangat susah apabila itu dijadikan alasan untuk PHK. Terutama apabila mutasi itu memang tidak punya dasar yang kuat. Si karyawan tidak punya cukup kemampuan, tidak punya kemampuan untuk ditempatkan di tempat kerja yang baru, atau terlihat tendensi atau upaya perusahaan untuk menyingkirkan si karyawan supaya akhirnya si karyawan mengundurkan diri. Ya, apabila gejala-gejala itu terlihat, segera laporkan kepada instansi yang berwenang, yaitu Disnaker setempat, dan jalankan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Begitu ya kurang lebih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.